Selamat pagi teman-teman. Saya ucapkan lagi ke kalian. Tadi udah ya, tapi nggak apa-apa. Perkenalan tadi juga udah dan nggak penting juga. Karena yang pengen kalian cari ilmunya kan, bukan tentang saya. Jadi ya udahlah skip ya. Tadi beberapa hari yang lalu sebenarnya saya di briefing sama teman-teman dari bidang jurnalistik tentang acara ini dan temanya itu Great Work in Design ya. Kalian nggak bisa nyari tema yang lebih gampang. Jujur aja saya jadi orang yang lumayan akan berbicara banyak pagi ini bingung. Great Work in Design gitu. Saya sendiri di sini posisi saya disclaimer dulu ya. Jangan berharap lebih jadinya nanti. Saya bukan seorang desainer, saya bukan seorang editor. Saya posisinya sekarang hanya sebagai orang yang memang beberapa kali mendapatkan job desk untuk mengerjakan desain dan lebih ke komersial sebenarnya. Terus ilmunya juga belum banyak, belum punya desain. Jadi ketika nanti mungkin kita sharingnya terbatas, sharingnya dengan hal-hal apa adanya. Jadi kalian nggak berharap banyak sama saya. Terus ngomongin tentang great work in design ini, kalau dari sudut pandang sebagai seorang orang yang bekerja di bidang desain tapi untuk hal komersil ya, bukan sebagai desainer atau editor, menurut saya great work in design itu lebih ke apa yang dimauin sama klien, apa yang jadi kemauannya klien harus bisa kita penuhi semua dengan segala ketentuannya, dengan selera yang dia mau. Jadi kita bisa ngasih hasil terbaik sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi mungkin kalau dari sudut pandang seorang editor atau dari sudut pandang seorang desainer, mereka punya prinsipnya, mereka punya ilmunya, mereka punya basic teori yang mereka pelajari secara akademis mungkin. Jadi pasti akan berbeda gitu loh. Cuma kalau dari saya sendiri karena cuma sebagai komersial or sesuatu yang yang hebat gitu, yang keren, great work in design ya harus bisa memenuhi kemauan klien. Jujur kalau kita ngelihat perkembangan desain dari waktu ke waktu sampai hari ini banyak banget gitu. Ada macam-macam stylenya, ada macam-macam alirannya. Saya juga pribadi nggak tahu desain yang hebat yang seperti apa, karena jujur aja kalau dari riset yang saya sempat pelajarin, desain tuh nggak ada yang jelek. Desain itu subjektivitas, perspektif. Jadi dari mana sudut pandang orang melihatnya. Ini ada desainnya. Saya coba cari. Yang dimaksud great design itu apa yang seperti ini, atau yang kayak gini, atau juga yang kayak gini. Ya nggak tahu, tergantung dari mana sudut pandangnya kita ngelihatnya, dan pasti akan ada pihak-pihak yang menilai suatu desain itu bagus, suatu desain itu jelek. Karena selera, subjektivitas itu sangat bergantung ke desain. Tapi terlepas juga kalau memang orang tahu teorinya ya. Great design, great work, bahkan suatu seni yang hebat, menurut saya pribadi, harus punya tujuan. Dan kalau tujuannya dilihat dari perspektif seorang komersial, seorang yang bekerja untuk sesuatu yang akan dia dapatkan, harus punya tujuan, dan tujuan itu harus nyelesain problem. Problem itu banyak banget kalau dari klien sendiri. Ada yang memang problemnya itu berkaitan sama advertising, atau ada juga beberapa yang berkaitan sama cuma untuk pameran atau sekedar pertunjukan juga ada, yaitu terlepas dari kemauan mereka untuk mau seperti apa. Tapi yang jelas kalau menurut saya sendiri, desain yang hebat
pekerjaan dalam desain yang hebat itu yang punya tujuan, dan tujuannya itu nyelesain masalah. Terus kita ngomongin tentang graphic design. Lebih mengerucut lagi ke graphic design. Graphic design sendiri, kalau yang dari apa yang saya baca ya, itu sebuah representasi visual dari suatu ide atau pesan yang disampaikan melalui simbol, garis, dan berbagai ornamen yang ada dalam desain. Dan kalau secara akademis pasti ada ilmunya. Kita mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pernah browsing tentang desain pasti nemuin yang namanya aliran apa, teori apa, komponen-komponen atau segala teknik yang ada dalam desain. Itu ada ilmunya semua kalau emang kita belajar desain. Kalau kita masuk di jurusan desain komunikasi visual, sayangnya kita kan masuk di akuntansi ya. Jadi pengetahuan untuk desain itu sekedar kayak intermezzo dan bukan basic kemampuan yang harus kita miliki sebagai seorang akuntan, tapi akan menjadi suatu poin plus ketika nanti kalian apply ke beberapa pekerjaan mungkin atau beberapa keperluan event atau apa, pasti akan kepake kemampuan desain. Dan gak ada salahnya untuk menambah value diri melalui desain, karena sekali lagi di zaman sekarang ini kita udah dituntut gitu loh untuk punya kemampuan lain selain apa yang kita pelajari secara akademis ya. Seorang akuntan nanti ujung-ujungnya jadi desainer atau jadi editor, nggak menutup kemungkinan juga kalau memang basic ilmunya ada, pengalamannya, experience-nya, dan portofolionya banyak, itu akan sangat membantu. Terus kita karena di sini ngomongnya desain grafis itu kalau dari apa yang saya baca, sekali lagi ya, itu basisnya adalah komputer, dan komputer di sini nggak terbatas dari komputer secara harfiah yang harus punya harus kayak di desktop gitu loh, harus ada layarnya, harus ada CPU-nya, harus ada keyboard, harus ada mouse-nya. Orang yang gambar melalui HP pun, melalui tablet, itu juga disebut sebagai desain grafis, karena apa? Basis teknologinya ya tetap komputer gitu loh. HP itu setahu saya ya, HP adalah sistem komputer yang dibuat memang dengan ukuran yang sangat kecil, yang compact, yang bisa kita bawa kemana-mana. Begitu pula dengan suatu tablet. Jadi ketika nanti ada dua desainer yang mungkin cara mendesain itu beda, yang satu pakai komputer, yang satu cuma pakai tablet, dengan hasil yang sama-sama merepresentasikan hasil bagus, kita nggak bisa bilang yang desain grafis itu yang pakai komputer, nggak bisa kayak gitu, karena teknologi saat ini jauh berkembang dari apa yang kita bayangkan. Komputer juga makin kecil. Mungkin sekarang cuma bisa gambar desain grafis dari tablet, dari komputer, dari laptop, dari desktop. Mungkin suatu saat ada jam yang bisa ngeluarin hologram terus kalian bisa ngedesain dari situ, kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Yang jelas desain grafis adalah desain yang diproses atau diolah menggunakan basis komputer. Terus kalau kalian lihat di layar, ada banyak banget aplikasi desain grafis yang mana semuanya itu bagus gitu loh. Jadi kalau ada dari teman-teman atau ada orang nanya, jujur saya nggak tahu, karena bagus itu juga subjektif. Bagus itu tergantung dia nyamannya pakai apa, pakai aplikasi apa. Ada yang bilang aplikasi Photoshop paling bagus, paling enak. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang CorelDRAW juga enak, Inkscape juga enak. Kalau kalian tahu ada Affinity Designer juga enak. Karena tergantung mereka terbiasanya dengan apa, nyamannya dengan apa, hafal semua workspace-nya yang seperti apa juga, itu subjektif banget. Dan balik lagi, kebutuhannya seperti apa. Di sini kan ada banyak banget kayak desain grafis pun ya. Kalau yang saya tahu itu memang ada yang memang khusus dibuat fitur-fiturnya dan alat-alatnya, toolsnya itu difokusin buat
gambar vektor, gambar 2 dimensi, gambar dengan warna yang apa ya, warna printing sama warna display di layar juga itu beda gitu loh. Dan semua itu balik lagi ke kebutuhannya orang yang akan buat. Kalau beberapa aplikasi desain yang saat ini memang populer ya, kayak Adobe Illustrator, ada juga Photoshop, ada Affinity Designer, ada InDesign, ada CorelDRAW, dan masih banyak lagi. Dan kalau di ratingnya tuh beda-beda ya, tergantung penilaiannya dari apa juga. Cuma sekarang hari ini kita juga fokusnya cuma ke satu aplikasi, yaitu aplikasi Photoshop. Yang kalau yang saya tahu, aplikasi Photoshop itu basicnya adalah untuk ngedit foto. Cuma nggak terbatas di situ doang sih, karena dari pengalaman saya dan dari berbagai macam tutorial yang mungkin pernah kalian temuin di YouTube, bikin desain tuh nggak bisa kita judge. Misalnya gini, orang mau bikin poster gitu, nggak bisa kita judge bikinnya tuh harus pakai CorelDRAW, nggak. Bikinnya tuh harus pakai Adobe Illustrator, enggak. Bikinnya tuh harus pakai Canva, itu juga enggak juga. Tapi balik lagi, si desainer nih pengennya konsepnya yang seperti apa. Kalau memang sebagian besar dari komponen yang ada di dalam poster itu misalnya mengandungnya itu foto, basisnya foto, akan lebih enak pakai Photoshop karena fitur-fiturnya itu justru mendukung semua hasil maksimal di editing foto. Kalau yang desainernya pengennya komponennya lebih banyak vektornya, lebih banyak komponen detail yang ukurannya tuh berbagai macam, warnanya berbagai macam, detailnya seperti apa, akan lebih enak pakai Illustrator atau pakai CorelDRAW. Terus kalau ini sedikit intermezzo ya. Jadi kalau kalian pernah baca beritanya, ada seorang kakek di Jepang atau di Cina ya, pokoknya di situ dia itu bisa bikin desain dari Microsoft Excel. Bayangin, Excel yang kita input tuh data gitu loh. Ini orang bikin gambar, nggak kebayang kan? Dan itu artinya gini, orang tuh nggak menutup kemungkinan apa yang dia punya untuk bikin sesuatu. Orang mungkin contohnya si Tatsuo Hiroichi ini ya, dia bikin desain dari Microsoft Excel gitu. Sekarang seumur hidup dari saya mulai belajar Excel, dari mulai SMP kali ya, kita mulai belajar Excel atau SD. Setahu kita kan cuma lookup, VLOOKUP, terus ada lagi sum, ada rumus-rumus itulah ya yang kita nggak pernah tahu, yang saya untuk mengolah data yang jumlahnya ribuan gitu. Tapi ada seorang Tatsuo Hiroichi yang bisa bikin gambar desain dari aplikasi pengolah data, itu jujur keren banget. Tapi emang mungkin di sini kita bagi experience ya. Kalau orang udah experience, aplikasi bisa menyalurkan apa yang ada di pikirannya, apapun gitu loh. Yang ada di pikirannya pakai aplikasi itu. Mungkin gitu kan. Ya kalau kita lihat dari si Tatsuo Hiroichi, dari desain sebelum di convert jadi ketika pengalaman berbicara, ya kita bisa bilang apa kan. Yang jelas prosesnya pasti ribet banget dan kita nggak tahu ngerjainnya juga berapa lama, karena yang kita tahu cuma hasil. Dan yaitu pengalamannya si Tatsuo ini dengan proses ribet ini, dengan hasil yang bagus banget, kita tuh di-chat sama orang kalau desainnya tuh nggak penting gitu loh, nggak dibutuhin sama dunia. Orang-orang yang kayak gitu mungkin nggak pernah menghargai proses, jadi ya kita maklumin aja lah ya. Terus kita sekarang ngomongin ke Adobe Photoshop.
Adobe nih punya banyak banget aplikasi, nggak cuma terbatas di editing foto. Adobe nih punya berbagai, kalau sekarang tuh, kalau dari yang saya baca, Adobe itu untuk versi tahun ini, itu udah disebutnya sebagai Creative Cloud. Jadi dia udah kayak apa ya? Udah kayak himpunan aplikasi desain gitu yang semua kebutuhan bisa disediakan di apa namanya pengembang ini, si Adobe ini, mulai dari editing animasi, dari editing foto juga, terus editing video untuk bikin film, untuk bikin desain juga banyak banget. Yang apa? Jujur saya juga nggak pernah coba semuanya. Yang saya tahu cuma untuk editing animasi, video dan foto, dan juga desain. Dan yang memang kebutuhan saya selama ini cuma di situ gitu loh. Tapi yaitu kemajuan teknologi semakin kesini semakin bagus, suatu aplikasi juga semakin berkembang. Yang jelas perkembangannya akan sangat membantu manusia dalam menciptakan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu. Terus kalau kita ngomongin hari ini, kita mau bahas Photoshop. Photoshop itu basicnya untuk ngedit foto ya. Jadi kalau ada teman-teman yang udah pegang Photoshop sebelumnya, udah hafal beberapa toolsnya, beberapa efeknya, beberapa fungsi dari fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, itu sebagian besar akan lebih maksimal untuk editing foto. Walaupun nggak menutup kemungkinan untuk bikin desain juga. Kalau pengalaman saya pribadi, pakai Photoshop ini untuk bikin poster pernah, feed Instagram juga, untuk bikin pamflet segala macem, CV itu juga bisa. Karena ya tadi fitur-fitur yang disediain memang bukan dihususkan ya, akan lebih maksimal untuk dipakai editing foto. Tapi kemampuan dari fitur-fitur dan alat-alatnya, toolsnya yang ada di dalam aplikasi ini juga bisa untuk bikin hal-hal lain selain ngedit foto gitu loh. Tentunya yang fotonya juga si desain yang kita hasilkan di Photoshop ini, kalau menurut saya sendiri, terlepas dari memang aplikasinya bagus ya, dan saya juga nggak bisa bilang jelek sih, karena saya nggak terlalu mengikuti ilmu tentang desain. Akan lebih bagus desain poster atau desain grafis yang dihasilkan itu kalau ada kaitannya sama foto. Jadi kalau memang desainnya secara keseluruhan komponennya itu terdiri dari komponen-komponen vektor, komponen 2 dimensi, itu akan lebih bagus dibuat pakai Illustrator atau pakai CorelDRAW. Di sisi lain juga, kedua aplikasi Illustrator sama CorelDRAW itu punya tools yang lebih spesifik untuk ngerjain vektor dan lain sebagainya. Jadi untuk details desain, untuk bikin komponen-komponen yang rumit yang berkaitan sama desain grafis akan lebih bagus pakai itu. Kalau nggak ada fotonya ya. Cuma kalau ada fotonya pasti Photoshop gitu lah. Walaupun di luar dari aplikasi yang dibuat yang dikembangin sama Adobe ini, masih ada aplikasi lain juga yang bisa dipakai untuk bikin poster, untuk bikin desain grafis, untuk bikin feeds Instagram dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Dan itu balik lagi ke kemampuan kalian. Kemampuan dalam artian nggak secara akademis, nggak secara teoritis ya. Karena kalau udah masuk ke ranah teori, itu juga harus orang yang berpengalaman dan berkecimpung di dunia desain juga yang menilai. Kalian bisa pakai aplikasi apa aja sih sebenarnya, nggak harus pakai Photoshop untuk bikin desain grafis, untuk bikin poster. Kalau hari ini kita agendanya untuk bikin poster, nggak harus pakai aplikasi ini. Terserah kalian mau pakai apa. Belajar dari pengalamannya si Tatsuo tadi, dia aja bisa bikin desain grafis dari Microsoft Excel gitu kan. Kalau kalian mau coba bikin desain grafis pakai Mayop gitu, pakai
Secara accounting juga kalau memang idenya nyampe sana ya nggak apa-apa, coba aja. Nggak usah terbatas dengan apa yang kita punya. Tapi kalau idenya ada, kemauannya ada, insya Allah bisa kok bikin desain yang di luar ekspektasi orang. Mungkin itu sih tadi sedikit intro tentang aplikasi desain sama tentang tema yang dihadirkan oleh teman-teman bidang 5 untuk saya pelajari beberapa hari ini. Terus ya Allah, dari tadi saya ngomong banyak-banyak, belum seberapa ini dikasih waktu banyak banget. Kita mau langsung lanjut ke desain aja. Cuma jujur aja, saya juga nggak tahu hari ini akan bikin desain seperti apa. Pagi tadi bangun-bangun belum kepikiran mau bikin apa, cuma ya udahlah ya. Dengan muka yang masih beler, masih mager, rebahan di kasur. Hari ini kita pengennya bikin yang seperti ini. Ini sok ngide aja ya. Siapa tahu nanti Mas Ivan bisa merealisasikan di akhir periode mau closing partinya ngundang Mas Pam atau siapa kayak gitu kan. Oh ya, dari teman-teman mungkin tadi udah dibagiin kemarin ya udah dibagiin guidebook atau booklet atau apa itu dokumen yang di grup untuk dipelajari. Dan kalau emang untuk beberapa teman-teman yang udah pernah belajar Photoshop mungkin udah sedikit banyak punya paham dengan fitur-fitur, dengan tools-toolsnya, dengan workspace-nya juga seperti ini ya. Kalau di layar saya, kalau preferensi kalian beda juga nggak masalah, karena baik lagi ke kenyamanan kalian, mau ngerjain desain itu nyamannya seperti apa. Oh ya, ini sebenarnya untuk bikin desain itu kan kita bikin desain itu ada source yang dibutuhkan. Kalau misalnya, dan source-nya itu terkadang kita nyesuaiin. Oh sorry, belum share screen ya? Iya belum Mas. Ya, jadi tadi kalian ngomong lihat apa muka saya? PowerPoint Mas. Oh sorry. Sorry guys. Bentar Pak. Ini aja. Ya. Kalian tadi belum lihat ini? Ya udahlah ya. Jangan dilihat deh, jelek. Oke. Tadi niatnya saya mau bikin, oh ya, sorry. Jadi kemarin di briefing sama teman-teman bidang 5 untuk bikin poster. Dan kalau kita ngomongin poster sebenarnya banyak banget jenisnya. Jenis poster tuh ada macam-macam. Kalau dari apa yang saya baca itu poster tuh dibagi jadi 2, tergantung dari isinya dan tujuannya. Kalau dari isinya itu ada yang berisi layanan masyarakat, ada yang berisi niaga atau komersial kayak iklan, poster iklan, poster produk yang dijual itu. Terus ada lagi poster tentang kegiatan atau event. Misalnya ada event konser atau event perlombaan atau event yang lainnya. Itu masuk ke dalam poster kegiatan atau event. Ada juga poster karya seni. Poster karya seni ini cuma fungsinya isinya itu pure untuk art, untuk seni gitu. Jadi orang lihat poster ini cuma dari perspektif seni untuk dinilai, dinikmati, terlepas dari isinya seperti apa. Tapi emang cuma untuk dipajang aja dan dinilai. Lalu ada poster pendidikan. Poster pendidikan mungkin berkaitan sama mungkin apa kayak materi gitu ya. Mungkin kalau kita di TK kali ya yang banyak poster-poster kayak gitu ya. Yang isinya gambar-gambar untuk pengetahuan anak, atau juga ada juga poster yang berisinya materi kayak gitu-gitu. Itu ke poster pendidikan. Selanjutnya kalau poster dibedain poster
golongkan menurut tujuannya. Poster itu ada 6 kategori. Di sini ada poster untuk propaganda. Propaganda itu kayak misalnya apa ya? Black Lives Matter ya, yang tahun lalu sempat ramai itu, kalau nggak salah itu termasuk poster-poster yang masuk ke poster propaganda gitu. Terus ada lagi poster komersial. Poster komersial ya tujuannya pasti untuk komersil dengan tujuan meraih atau mendapatkan keuntungan ya. Terus ada juga poster kampanye, poster caleg untuk tahun 2019 itu kayaknya banyak ya ditempel-tempel di tembok atau di apa namanya rumah-rumah pemenangan atau juga di sosial media. Itu juga ada poster yang jenisnya tujuannya untuk kampanye atau juga kampanye dalam hal kegiatan juga. Kampanye kegiatan misalnya untuk kampanye daur ulang limbah plastik itu juga masuk ke poster kampanye kalau nggak salah. Terus ada lagi poster film ya. Kalau poster film kita sering lihat di bioskop, itu yang di print out dan dipajang di dinding-dinding bioskop atau juga di-share di sosial media, di Instagram, di Twitter, bahkan di Google juga banyak banget. Itu poster-poster film. Terus ada lagi kalau kaitannya sama poster dalam hal pendidikan, ada poster penelitian. Kalau kalian pernah lihat dosen lagi pendidikan terlepas dari apa yang pendidikan dia jalanin, tapi kalau nggak salah poster penelitian itu sering dibikin sama dosen-dosen atau juga mahasiswa yang dia bikin paper untuk dimasukkan ke olimpiade paper atau sejenisnya. Itu juga kalau nggak salah ada poster penelitian dan sejenisnya. Dan juga ada lagi yang terakhir itu poster cheesecake. Poster cheesecake itu biasanya ya kalau nggak salah yang saya baca, poster cheesecake itu menampilkan gambar atau objek dari icon yang terkenal. Misalnya kalau ya kita coba lihat yang masalah Black Lives Matter juga, itu kan dari kasusnya si Floyd. Ya kalau nggak salah itu ya. Itu juga mukanya itu kan jadikan poster. Nah itu kalau nggak salah masuknya ke poster cheesecake. Ya correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya kalian punya referensi buku atau apa yang mengatakan hal beda ya tolong dikoreksi. Terus kalau kalian juga lihat posternya Madonna yang dia foto kayak gitu, itu juga masuk ke poster cheesecake. Pokoknya poster cheesecake yang saya baca itu mengandung konten yang isinya icon-icon terkenal, entah itu public figure atau apa ya, itu yang jelas itu. Terus itu pembagian poster menurut isi dan jenisnya. Sekarang kalau kita ngomongin tentang gaya desain, kalau yang saya tahu gaya desain itu beda dengan apa yang udah saya jelasin tadi. Gaya desain itu lebih ke ciri khas. Jadi kalau ada seorang desainer misalnya, dia bikin poster, misalnya ada beberapa desainer bikin poster dengan konten yang sama, dengan ketentuan-ketentuan yang sama, dengan objek-objek yang sama, itu akan bisa beda tergantung dari gaya desainnya. Gaya desain itu kalau dari apa yang saya baca ya, gaya desain itu ada banyak banget. Contohnya aja di sini ada 9 gaya desain, ada 8 gaya desain. Ada gaya desain retro. Itu gaya desain yang tahun-tahun 90 80-an kalau nggak salah. Terus ada gaya desain vintage. Kalau yang pernah saya lihat sih vintage itu warna-warnanya itu bukan warna-warna yang mencolok banget. Cenderung ke warna-warna pastel kalau nggak salah ya, atau ya sejenisnya itu vintage. Terus ada lagi poster yang gaya desainnya pop, itu yang warnanya cerah-cerah sekali, warna-warna cerah dan warna-warna yang biasanya kontras. Terus ada poster yang futuristik yang biasanya menonjolkan tentang teknologi.
Terus ada poster lagi, poster geometrik. Kalau nggak salah, poster geometrik itu poster yang icon-icon atau simbol-simbol di dalamnya itu ya geometris gitu loh. Terus dari kotak-kotak, dari segitiga, dari asimetris dan simetris, dan ya hal-hal kayak gitu. Itu masuk ke poster geometris. Dan selanjutnya ada poster simple dan minimalis. Biasanya ini poster-poster yang warnanya itu nggak lebih dari 3 warna. Itu poster minimalis, dan kalau kita ngelihat sekarang sih trennya mungkin ke tulisan-tulisan ya. Itu sangat minimalis banget, tapi bikin orang jadi kepo gitu loh. Misal satu poster tuh di dalamnya cuma nunjukin 2 atau 3 kata dengan warna tertentu, tapi kalau orang memandang itu dari sudut pandang tertentu mungkin akan langsung ngeh, oh ini tujuannya tentang ini. Tapi untuk beberapa orang yang nggak tahu ya, akan pengen tahu dan akan cari tahu gitu loh. Terus selanjutnya lagi ada poster yang gaya desainnya itu kartun. Poster gaya desain kartun itu apa ya, lupa. Kalau nggak salah itu gaya-gaya half tone gitu ya, koreksi saya kalau saya memang salah ya. Kalau nggak salah tentang half tone gitu, dan warnanya juga black and white ya kalau nggak salah, atau grayscale juga, bukan warna-warna yang colok. Terus ada poster yang gaya desainnya dark, yang warna-warna gelap, warna-warna yang mungkin hitam, merah marun, ungu, biru dongker maksudnya, warna-warna kayak gitu yang sana yang melihat tuh gelap gitu. Terus itu sedikit intermezzo lagi tentang jenis-jenis poster yang agendanya kita ini mau bikin poster ya. Selanjutnya kita masuk ke bikin tutorial ya. Maksudnya kalian bisa ikutin tutorial saya, walaupun tutorial saya nanti tetap sulit dipahami, tapi ya dinikmati aja ya. Semoga kalian tetap bisa enjoy. Terus kalau misalnya kalian dari sini masih merasa belum cukup dengan apa yang sudah saya sampaikan dari tutorial yang nanti akan saya sampaikan, kalian bisa banget untuk buka YouTube atau sosial media lainnya yang memang di dalamnya ada konten tentang tutorial desain. Di YouTube itu banyak banget tutorial desain. Kalian mau cari gaya yang seperti apa, yang konsepnya seperti apa, itu banyak banget. Itu kalau untuk nyari tutorial. Kalau misalnya kalian pengen nyari dari konsep desainnya dulu atau dari gaya desain dan segala macamnya, kalian bisa buka, kalau rekomendasi saya pribadi, kalian bisa buka behance.com atau .co.id. Itu ada banyak banget gaya desain, ada banyak banget kalau nggak salah itu kan basicnya Behance ini adalah portofolio orang, portofolio desainer dan editor. Cuma dari situ kita kan tetap bisa belajar, oh si ini desainer ini pakai gaya desainnya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian kepikiran saya pengen bikin kayak gitu, cari tutorialnya di YouTube, itu akan banyak banget referensinya. Dan yang jelas kalau tutorial di YouTube lebih jelas daripada apa yang saya nanti akan sampaikan. Jadi nggak apa-apa, sebelum kita mulai tutorialnya juga saya pengen disclaimer, kalau nanti saya ngomongnya belibet, kalau nanti ngomongnya nggak jelas, kita cari ini by YouTube. Tapi jangan nonton MLI ya, bukanya tutorial, oke? Jangan nonton Coki Muslim dulu. Buka tutorial, bikin desain apapun yang kalian mau, yang kalian suka. Ya hitung-hitung ngembangin value diri lah ya. Daripada habis ini kalian rebahan, tidur lagi, mendingan bikin belajar latihan desain. Oke, seperti apa yang kalian lihat di layar kalau tampilan Photoshop. Kalau versi yang saya pakai sekarang Photoshop CC 2020 kalau nggak salah. Iya, yang saya pakai 2020. Kalau nggak salah versi terbaru juga sudah keluar. Dan pastinya ya, kalau ada pembaruan dari aplikasi, fiturnya makin banyak.
Cuma kalau dari teman-teman pakai yang fitur yang lama pun, misalnya 2017, 2018, 2019 atau versi jauh sebelumnya, kecuali Photoshop apa ya yang belum CC, aku lupa versi sebelumnya apa, tapi kalau yang belum CC mungkin fiturnya akan beda sedikit. Cuma insya Allah sih di tutorial kali ini insya Allah kalian tetap bisa ngikutin apa namanya tutorial ini, karena untuk tools yang saya pakai insya Allah nggak tools yang ribet-ribet banget dan nggak pakai fitur yang aneh-aneh. Jadi ya insya Allah kalian tetap bisa ngikutin dan tetap bisa bikin poster sesuai selera kalian walaupun dengan fitur yang apa adanya sekarang. Oh iya, kalau misalnya kalian nanya gitu kan, ini tutorialnya sebenarnya basicnya dari mana? Jujur aja saya belajar juga dari YouTube. Kemarin-kemarin saya baru nyari referensinya, kira-kira poster yang simple dan nggak terlalu ribet dengan tools yang dipakai itu sederhana itu kayak gimana. Dan ada di YouTube, kalian cari aja kalau nggak salah itu retro design poster atau retro poster design, apalah itu ya. Kalian cari nanti ada, kalau nggak salah tampilannya kurang lebih kayak gini. Itu tutorial yang jauh lebih jelas dari apa yang nanti saya sampaikan. Jadi kalau masih belum muding nanti kalian buka YouTube. Terus untuk bikin dokumen baru ya. Yang pertama yang pasti kita ke menu bar, ini namanya menu bar ya guys. Kalian kalau bikin dokumen baru, buka file, new, ya kayak aplikasi pada umumnya, kalian pakai Microsoft Word juga kayak gitu kan, file, new, gitu kan. Nah kalau di sini saya mau bikin poster yang ukurannya A4 aja. Nah, jadi kalau nggak salah ya, di new document dialog juga di beberapa versi itu beda. Ada yang udah tampilannya kayak gini, ada juga yang tampilannya itu masih kecil kayak gitu. Tapi insya Allah ya kurang lebih step-stepnya sama ya. Kalian buka file, terus klik new file, terus dipilih juga formatnya mau kayak apa, ukuran kertas yang mau dipakai seperti apa, terus resolusinya juga mau seberapa, color mode-nya, terus kalau advance kayaknya nggak perlu diotak-atik karena basicnya dari Photoshop udah di RGB ya. Atau ya correct me if I'm wrong, sekali lagi kalau misalnya ada tampilan di kalian beda, mohon disesuaikan dengan apa yang di sini. Pakainya color mode-nya kita RGB. Nah, ini tuh tampilan kalau misalnya kalian baru bikin new document di Photoshop. Oh iya, kalau tadi ngomongin soal ukuran poster ya, kalau nggak salah, untuk saat ini aplikasi yang menyediakan setelan ukuran dokumen yang gede-gede itu ada di CorelDRAW. CorelDRAW itu bisa bikin dokumen yang bahkan, karena kalau nggak salah ya, CorelDRAW itu bukan cuma bikin desain yang untuk ditampilkan saja atau di layar saja, tapi juga dicetak. Sedangkan yang kita tahu untuk ukuran cetak misalnya itu ada banyak banget dan gede-gede banget. Ada yang misalnya dari yang paling kecil ukuran kartu nama ya itu paling nggak nyampe 15 cm. Ada juga yang ukurannya tuh sampai puluhan meter. Nah itu bisa di afford kalau kita pakai CorelDRAW. Kalau misalnya kita pakai Illustrator, sepengalaman saya itu maksimal nggak sampai 10 meter kalau nggak salah. Kalau terkecil ya bisa disesuaikan ya. Kalau nggak salah untuk ukuran name tag pun itu masih bisa di affordable. Atau kalau aplikasi-aplikasi lain kayak InDesign, secara desain, Affinity Design, jujur aja saya belum pernah megang beberapa aplikasi itu, jadi saya belum bisa ngasih experience-nya kayak apa. Cuma mungkin kurang lebih masih
sama ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terus yaitu karena sekarang kita cuma butuh untuk bikin ukuran A4, sangat cukup kalau kita pakai Photoshop. Dan memang hari ini kita juga pakainya aplikasi Photoshop. Jadi ya kayak gini ya tampilannya di layarnya. Warnanya itu masih, kalau ini dokumen, kalau otomatis setelan preferensi dari Adobe itu putih, tapi ada juga yang hitam atau ya warna-warna yang disesuaikan sesuai selera. Terus selanjutnya yang pertama, kalau saya cenderung pengennya bikin desain itu dari paling dasarnya dulu, dari background dulu, tapi ada beberapa desainer juga mereka tuh ngerjain objeknya dulu, mereka ngerjain stylenya dulu, mereka ngerjain judul utamanya dulu, yaitu terserah preferensi mereka. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk dari dasarnya dulu, backgroundnya dulu yang kita bikin. Semoga tetap bisa ngikutin ya teman-teman kalau saya kecepatan. Untuk bikin background polos ya, kalau sama kayak poster ini, kita bikin background warnanya hitam. Pakainya solid color. Walaupun bisa juga kalau kalian pakai rectangle, bikin ukuran yang segede A4, itu juga bisa. Cuma ya memang akan lebih mudah pakai solid color. Ini ada pilihan, ini namanya apa ya? Color dialog kalau nggak salah ya. Ini fungsinya untuk kalian milih warna. Terserah kalian mau pilih warna apa. Cuma kalau saya merujuk ke desain yang udah saya bikin tadi, pakainya warna hitam, jadi saya pilih warna hitam. Dan kalau misalnya gini, ada beberapa teman-teman yang mengerjakan sesuatu tentang desain itu nggak tahu tentang komposisi warna. Dan itu wajar banget, karena kalau posisi kita adalah seorang mahasiswa akuntansi, bukan komposisi warna yang kita pelajarin, komposisi laporan keuangan. Jadi nggak apa-apa kalau nggak tahu komposisi warna. Sekarang ada beberapa website yang menyediakan komposisi warna yang udah jadi. Kalau yang saya pakai itu Color Space. Saya pakai ini. Ini adalah website yang menyediakan komposisi warna, dan ya jujur aja so far saya pakai ini, apa namanya, dia tuh komposisi warnanya ya udah bagus lah ya. Ini yang bikin sistem gitu. Saya emang percaya aja sama sistem. Terus tapi kalau kalian ngerti warna dan misalnya ada ketentuan warna dari desain tertentu, misalnya kalian ikut lomba poster dan ada ketentuan ketentuan warna di dalam desainnya itu harus pakai warna hijau atau warna kuning, dan kalian mau bikin sendiri juga nggak ada masalah kalau memang kalian bisa memadukannya. Tapi kalau memang nggak bisa atau belum punya pengalaman untuk bikin itu, bisa pakai website itu. Dan itu cuma tentang komposisi warna. Sebenarnya masih banyak banget website yang dia sangat membantu desainer dan editor untuk keperluan mereka. Misalnya ada yang nyari objek vektor, misalnya kalian nyari ornamen apa gitu, nyari pattern atau pola tertentu, kalian bisa pakai FreePic. FreePic itu udah free banget ya, kalian cukup login aja. Tapi kalau nggak salah sekarang itu ada batasnya. Kalau udah, aku nggak tahu itu saya nggak tahu itu batasnya tentang waktu pemakaiannya. Jadi ketika kita login itu terbatas waktunya atau terbatas downloadnya. Karena saya pernah mengalami ketika udah beberapa kali download atau beberapa lama, itu udah mencapai limit. Cuma ya itu sangat membantu. Balik lagi website kayak FreePic, kayak tadi Color Space, ada lagi Color Palette. Itu juga kalau buat nyari komposisi warna. Ada juga kalau misalnya kalian cari bahan foto yang free commercial use, ada copyright-nya, tapi kita boleh pakai asal apa namanya, ya sesuai etika aja ya, kita pakai hasil karya orang lain, ya ada etikanya, kita cantumin sumbernya dan lain sebagainya. Itu banyak banget website yang menyediakan alat yang membantu desainer kalau memang kita masih sangat pemula kan. Kita ngomongin kalau seorang itu udah
expert lah. Dia udah paham warna, dia paham simbol, dia paham komposisi segala macam. Yang kita kerjain desain cuma kebutuhan tugas, bikin CV, bisa pakai macam-macam website itu untuk ngebantu kalian. Oke, balik lagi ke tutorial ya. Sorry, bahasnya kemana-mana. Sekarang setelah kita bikin backgroundnya warna hitam, merujuk ke desain yang saya bikin tadi. Selanjutnya, kalau saya pribadi lebih suka ngerjain objek yang utama. Kalau tadi di desain ini ada fotonya Mas Pam. Jadi untuk step selanjutnya kita akan import objek. Sebenarnya untuk import objek itu atau import gambar ya, itu ada beberapa cara. Bisa lewat file, bisa import, drop-nya karena lebih efisien aja, lebih cepat gitu loh. Ini adalah foto Mas Pam. Ada Mas Pamungkas, kita drag and drop ke Photoshop. Drag and drop itu kita klik objeknya ya. Kita klik objeknya, terus kita drag ke icon aplikasi yang di taskbar. Nah, kita drop di situ, nanti akan muncul kayak gini. Nah, selanjutnya ini kan foto kan masih ada background-nya ya, masih ada area yang nggak kita butuhin gitu. Karena kalau merujuk ke poster ini, kita butuhnya tuh cuma badannya doang dan background-nya kita harus ilangin. Dan untuk ngilangin background ini ada beberapa cara. Kalau nggak salah ya, yang saya pernah belajar, kita bisa pakai Magic. Cuma kelemahannya Magic Selection Tool ini, Magic Wand Tool ini, dia itu kan menyeleksi warna menyeleksi area di suatu objek itu berdasarkan warna ya. Jadi kalau warnanya warna-warna yang karena ya lagi-lagi itu otomatisasi dari fitur gitu loh. Terus kalau misalnya nggak pakai Magic Wand Tool juga kalian bisa pakai ini lasso tool ya. Lasso tool itu bikin seleksi di objek kayak gini. Ini kalau kita hubungin, misalnya kita bikin satu titik, terus kita hubungin titiknya akan kepilih seleksi kayak gini. Nah, tapi kan ya lagi-lagi apa ya namanya preferensi orang sih mau pakai cara yang gimana. Terus itu ada beberapa cara ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai quick selection juga bisa. Caranya tuh kalian drag kayak gini. Objeknya cuma ya lagi-lagi kalau menurut saya ini terlalu otomatis jadi kadang beberapa area yang sebenarnya kita nggak pengen pilih itu justru kepilih gitu loh. Nah, ini ada selection tool ya, ada 3, ada object selection tool, ada quick selection tool, ada magic wand tool, atau bisa juga pakai wand tool, atau pakai lasso tool, ada polygonal sama pakai pen tool. Jadi ini juga saya belajar dari YouTube ya. Ternyata cara ini tuh lebih efisien sih kalau menurut saya. Sebenarnya basicnya pen tool ini untuk bikin suatu objek yang bentuknya garis atau bentuk ya. Jadi kalau kita klik kayak gini, terhubung itu jadi garis. Basicnya adalah si pen tool ini cuma dipakai untuk bikin garis gitu loh. Ya sama halnya kayak fungsinya pen, pulpen, ya bikin garis untuk bikin objek gitu lah ya. Cuma dari YouTube yang saya lihat, dia itu bisa untuk bikin selection tool. Caranya gimana? Kita ganti dulu ke fungsi pen tool. Ini pen tool udah banyak banget ya. Ada freeform pen tool, ada add
anchor, ada delete anchor, ada pakainya pen untuk seleksinya. Seleksi bagian yang memang mungkin ya. Kalau di sini kita ngeliat badannya ya dari awalnya dulu. Kenapa saya suka pakai pen tool ini? Dia tuh ada, nggak tahu ya itu namanya fitur atau apa, tapi dia bisa dibikin kayak gini, jadi lebih menyesuaikan bentuk gitu loh. Karena objek itu kan nggak cuma kotak-kotak doang, ini ada melengkungnya gitu loh, ada yang sudutnya kayak gini. Itu tuh sejauh ini untuk bisa menyeleksi bagian-bagian itu dan sesuai apa yang kita mau itu saya lancar pakai pen tool. Kalau misalnya kita pakai apa ini? Kita pakai, dia itu akan susah ngikutin dan bentuknya akan jadi kotak-kotak nantinya. Kurang rapi aja gitu kan. Nah, cuma kalau kita pakai pen tool, ini akan bisa lebih menyesuaikan bentuk dari objek yang pengen kita seleksi. Kita seleksi. Ya. Kalau ada yang sekarang lagi ngikutin tutorial juga, kalian seleksi sesuai bentuk kalian mau dan cara apapun. Saya nggak membatasi kalian harus pakai pen tool, karena itu preferensi saya, lebih suka pakai pen tool dan lebih nyaman. Kalau kalian mau pakai tadi Magic Wand Tool dan lain sebagainya, kalau memang bisa memenuhi apa yang kalian mau, pakai aja, nggak apa-apa. Kita seleksi sesuai objeknya ya. Ini kan lebih enak gitu. Dan kalau kalian pakai pen tool, sayangnya ada nemu problem kayak gini nih. Dia tetap nggak bisa mengikuti objeknya. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Nanti kita bisa edit bentuk ini supaya lebih rapi, lebih ngikutin bentuknya. Kalau nyeleksi objek gini ya Pak, model pengen bagus, pengen rapi ya seleksi lagi sampai selesai. Ini prosesnya cukup lama ya guys. Kalau di YouTube tuh bisa dicepetin gitu tutorialnya untuk step ini. Kalau ngikutin ini kan lama, karena saya juga seneng objeknya itu rapi. Oh iya, tadi ada masalah koneksi ya? Koneksinya putus-putus. Sorry ya teman-teman kalau tutorialnya keputus-putus atau suara saya putus-putus, karena ini pakai wifi untuk umum juga. Jadi yang pakai banyak. Sorry banget kalau misalnya nanti tetap nggak jelas tutorialnya, kalian tetap bisa buka YouTube kok. Nanti saya tunjukin videonya yang mana. Dan memang saya bikin desainnya kurang lebih sama, malah bisa dibilang sama persis sama desain itu. Jadi kalian akan lebih gampang ngikutin. Dan yang jelas bikin sesuai apa yang kalian mau sih. Tutorial itu cuma buat basic, ngembangin skill kalian aja. Setelah diseleksi sampai selesai, sampai semua objek terpilih ya guys. Nah, fungsinya pen tool ini sama aja, kurang lebih sama sistem kerjanya sama lasso tool dan lain sebagainya tadi. Kalau kita konekin dari titik pertama ke titik terakhir itu akan terpilih objek, akan jadi garis seperti ini. Nah, fungsi aslinya adalah ini kan bikin garis ya, bikin objek. Kita bisa ubah di sini. Fill-nya mau dirubah kayak gini, mau jadi putih, mau apa. Fill itu warna ya, warna isinya kayak gini. Itu bisa dari objeknya. Atau kita juga pengen bikin
garisnya ini kalau nggak salah garis. Ya, ini garisnya seperti ini juga bisa. Ini fungsinya banyak banget pen tool. Tergantung kalian butuhnya kayak apa. Cuma karena sekarang fungsi yang saya pakai, fungsi yang saya pakai untuk apa namanya selection, jadi kita nggak butuh yang kayak gini. Kita nolin aja. Value-nya kita 0, terus setelah ini biasanya kalau saya lebih seneng ngerapiin dulu. Kalau kalian nggak mau ngerapiin juga nggak apa-apa, seadanya aja. Cuma ini akan lebih gampang dirapiin. Nah, ini kan ada fungsi banyak ya, ada pen tool, ada freeform, ada curvature, ada add anchor. Ini ada fungsinya masing-masing, guys. Kalau add anchor itu untuk bikin poin baru, kita bisa bikin poin di sini. Dan lain sebagainya yang bisa kalian pelajarin lah ya. Sekarang kita belajarnya untuk 2 aja, pen tool dan curvature. Ini kita sesuaiin lagi kalau memang belum sesuai. Tadi ada beberapa titik yang ya kayak gini, belum rapi. Kalian sesuaiin lagi biar lebih rapi. Biar lebih rapi, biar lebih clean objeknya, jadi nggak berantakan. Kayak gini juga harus dirapiin. Sebaiknya ya. Tapi kalau kalian nggak ngerapiin ya nggak apa-apa. Karya-karya kalian. Itu preferensi masing-masing. Kalau kalian pengennya bersih objeknya ya nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya menurut kalian udah rapi semua objeknya, udah kepilih semua, kalian bisa langsung klik kanan. Klik kanan kalau pakai mouse, kalau pakai touchpad juga bisa diklik kanan. Ini ada tulisan, ada beberapa fungsi ya. Nah, yang mau kita pakai itu Make Selection. Fungsinya adalah kita ngubah dari bentuk garis ini. Ini sebenarnya ada garisnya, cuma karena value-nya 0 jadi nggak kelihatan ya guys. Cuma kalau kita klik Make Selection-nya, untuk dialognya kita biarin aja fitur edition 0, maka akan kepilih selection kayak gini dan jauh lebih rapi. Itu kalau saya pribadi menilai fungsi ini sangat membantu banget untuk menghasilkan pilihan dari objek yang lebih rapi. Nah, setelah ini kita ke kotak dialog layer. Ini layar dialog ya guys. Ada tulisannya, ada di sebelah kanan kalau preferensi workspace-nya itu masih basic dari Adobe kalau nggak salah itu ada di sebelah kanan. Tapi kalau kalian mau pindah sebelah kiri dan tools-nya itu di sebelah kanan juga bisa, karena itu bisa customize. Ini kalau di sebelahnya layers, dan ini bisa, tampilan-tampilan dialog di sini tuh ada banyak banget, dan kalian bisa pilih untuk menampilkan beberapa doang atau semuanya, itu juga terserah ke preferensi kalian. Kalau nggak salah yang saya pakai ini masih basic banget dari Adobe-nya. Ada layers, ada channel, ada path. Kita ke kolom dialognya layers. Ini ada beberapa layers ya. Kalau kita udah ngikutin dari awal, ada background-nya. Ada color fill-nya. Tadi untuk bikin background yang warna hitam, yang warna ini. Ini kalau kita hilangin. Ini ada tanda mata kalau kalian lihat ya di kotak dialog layers. Paling kiri sendiri ada tanda mata, itu fungsinya untuk bisa menampilkan dan menyembunyikan. Kalau kita klik juga hilang. Nah, kita pilih ke, tadi kan kalau awal kalian bikin Make Selection itu akan kepilih layer shape. Layer yang paling atas ya. Cuma karena kita fungsinya ingin memilih gambarnya, gambar yang udah kita drag and drop tadi, pilihnya ke layer yang fotonya atau gambarnya yang kalian lagi edit sekarang. Nah, dari sini kita Ctrl J. Ctrl J itu fungsinya bikin layer baru. Jadi kita nggak ninggalin layer lama ya. Layer lamanya tetap ada. Daripada kita setelah misalnya gini, ada beberapa cara untuk menseleksi juga. Sekali lagi, ada banyak banget. Kalau nggak salah ada 3 atau beberapa. Nah, dari sini itu kita misalkan tadi tujuannya adalah ngilangin background belakang kan. Ini bisa pakai ini. Setelah kepilih ya objeknya kita ke menu bar. Di menu bar itu ada menu select. Di select itu ada beberapa fungsi macam-macam banget. Aku juga nggak hafal ini fungsinya untuk apa aja. Cuma dari sekian ini kita bisa pilih inverse. Nah, ketika di inverse, objeknya itu justru nggak kepilih. Yang kepilih itu di luar objek itu. Nah, ini juga bisa membantu. Kita bisa ilangin background-nya dengan cara kayak gini. Setelah kita pilih di luar objeknya, kita ke erase tool.
ke erase tool, terus kita pilih layer yang fotonya tadi atau objek yang sedang kalian kerjain ya. Kita hapus aja, nanti dia akan minta izin untuk restorasi ke smart object karena tadi fotonya adalah formatnya itu JPEG bukan smart object. JPEG foto ya. Nah, kita bisa ilangin dari sini. Jadi background-nya bersih. Cuma saya nggak bagian kayak gitu. Kalau jujur ini pendapat pribadi, saya lebih suka saya bikin layer baru. Dari sini kalau bikin layer baru, kalian bisa Ctrl J. Jadi menghasilkan layer baru di sini ada layer 1. Nah, kalau ini kan masih ada kelihatan background-nya, kalau kita ilangin kan hilang. Dan jauh lebih efisien menurut saya, lebih cepat juga. Ini hasil yang udah kita seleksi lah. Ya, ini ada masih yang kurang rapi kayak gini. Sebenarnya bisa lebih rapi, cuma nggak apa-apa, kita biarin aja. Karena waktunya nggak banyak ya. Kalau kalian lagi gabut gitu kan, nggak apa-apa bikin belajar kayak ginian, belajar seleksi aja itu akan membantu banget untuk menjalankan Photoshop. Oke, setelah kita bikin setelah kita objeknya udah jadi, kalau kalian udah selesai memilih objeknya, selanjutnya kalian bisa bikin, kalian balik lagi ke background, ke masalah background ya. Kalau background kayak gini doang, ya bagus. Kalau dari perspektif tertentu itu akan bagus karena bersih gitu kan, foto objeknya juga jadi kelihatan. Cuma kalau saya pribadi lebih suka di belakangnya itu ada ornamen-ornamen tertentu atau apalah itu ya. Karena desain itu selera. Yang kayak saya bikin tadi ini, di belakangnya itu ada kayak pattern kotak-kotaknya. Itu fungsinya kayak buat menambah aksen atau apa gitu lah ya. Saya nggak ngerti, cuma yang saya lihat akan lebih bagus kalau belakangnya ada sesuatunya kayak gini kayak kosong banget. Nah, untuk bikin itu kita pakai, untuk bikin kotak-kotak di belakang ini ya, kita bikin pakai namanya shape tool kalau nggak salah. Yang di shape tool ini ada macam-macam bentuk, ada rectangle, ada kotak, ada rounded rectangle yang kotak yang sudutnya itu nggak lancip, ada juga ellipse, ada polygon, ada line, ada custom. Nah, kalau custom itu yang kita bisa import bentuk tertentu kalau nggak salah. Cuma saya juga belum pernah coba. Dan kebutuhan kita saat ini saya pengen bikin kotak aja, jadi biasa. Cara bikin kotak tuh ya standar ya. Kalau kalian udah memilih tools-nya, kalian klik aja di di layar di gambarnya itu, di workspace-nya kalian bikin kayak gini. Kalau mengacu ke gambar yang tadi, saya bikin cuma kotak biasa kayak gini. Nah, di sini muncul kotak dialog lagi, ada kotak properties. Di properties ini ada macam-macam juga yang bisa disesuaikan. Misalnya ini ada warnanya. Warna basic itu ada macam-macam banget, ada RGB, ada CMYK, ada grayscale, ada macam-macam. Yang ini bawaan dari Adobe ya. Adobe tuh udah menyediakan berbagai macam color palette kalau nggak salah. Yang memang ya ini color palette yang bawaan dari Adobe. Cuma kalau kalian memang pengennya color-color yang sesuai selera kalian yang di sini nggak bisa disediain, ya kalian bisa tadi buka untuk color space atau color hunt atau color palette saya lupa. Cuma itu banyak banget di internet. Itu akan sangat membantu untuk nentuin gimana desain yang sesuai dengan selera kalian. Kalau saya pribadi, saya pakai Oke, bentar ya. Nah, ini saya pakai dari Color Space. Di Color Space itu dia nyediain warna banyak banget. Dan cara pakai website ini tuh gampang banget. Kalian cuma tinggal input warna yang mau kayak apa, nanti akan keluar palet yang udah disediain. Kita coba pakai warna hitam. Dan akan disediain sama si
dari website ini jauh sangat mengefisiensikan kerjaannya desainer ya. Dan ya sangat bersyukur kalau desainer-desainer sekarang yang sangat terbantu sama teknologi. Nah, kalau kita ngelihat desain yang tadi, saya tuh pakainya dari referensinya Color Space ya. Pakainya yang twisted plot. Ini ada macam-macam kategorinya, ada classy, ada cube, ada switch, ada small switch dan lain sebagainya. Cuma ini saya pakainya twisted. Nah, di twisted adalah saya yang warna dominan yang saya pakai cuma 2 warna ini. Ini untuk apa namanya? Kotak yang tadi. Kotak yang ini kan belum ada warnanya. Ini sebenarnya udah kebentuk kotaknya, cuma memang belum ada warnanya, jadi belum kelihatan. Setelah kita kasih warna pasti akan kelihatan. Sorry, aku bikin ulang dulu. Kita pencet dialog yang set shape fill type. Ini ada banyak banget. Cuma karena saya pakai custom, di custom ini akan muncul kotak dialog lagi. Pencet yang warna ini ya guys, kayak gradasi warna ini di sebelah kanan. Nanti muncul kotak dialog lagi. Nah, dari website yang tadi kita cuma perlu copy paste kode warnanya. Kode warna tuh banyak banget dan kayaknya nggak terbatas sampai hari ini. Kita masukin ke custom color code-nya ya di bawah. Ini ada kotak lagi. Kita paste di sini kodenya. Maka akan menyesuaikan sendiri. Ini udah memang teknologi itu keren banget. Sekarang kita cuma bisa input kode dan keluar warna. Kita klik OK. Akan muncul kotaknya. Nah, untuk bikin kotaknya jadi banyak, kita sebenarnya nggak perlu untuk ngulang lagi cara yang tadi. Kita bisa Ctrl J aja untuk bikin layer baru. Ini aku Ctrl J ya guys, Ctrl J dulu. Ini kita pilih objeknya. Di sini udah kebentuk. Sorry. Di sini ada kebentuk layer baru setelah kita bikin kotak tadi, akan kebentuk layer baru namanya kotak rectangle. Nah, kita klik dulu layernya, kita Ctrl J. Baru kita geser. Ini akan bikin layer baru lagi dan kita lakuin kayak gitu seterusnya. Sampai ya kebutuhan kita bisa terpenuhi gitu. Nah. Oh ya, dari beberapa teman-teman tuh ada yang mungkin di workspace itu nggak muncul garis-garis ini, garis yang bisa nentuin kita udah lulus atau enggak. Itu kalau nggak salah ada di Windows. Itu jadi kayak sistem buat kita, biar objeknya itu nggak kemana-mana atau objeknya itu bisa sesuai presisi ya. Ini kan juga keluar untuk detail ukurannya dan spasi masing-masing barnya. Nah, ketika udah kayak gini, ini udah sampai kita bikin, kalau saya pribadi nyebutnya adalah pattern di background. Setelah ada pattern background-nya, biar nggak ribet, kita seleksi semua kotak yang udah kita bikin. Terus kita grup. Ini akan ngebantu ngerapihin kolom layers ya guys. Kolom layers itu kan nanti itu akan banyak banget layernya, daripada kita bingung nyari yang mana. Mendingan di grup aja. Habis itu kita namain sesuai apa yang kalian mau. Kalau saya nyebutnya background pattern. Setelah background pattern sebenarnya ini udah cukup bagus, cuma kalau saya pribadi masih pengen menambahkan sesuatu di patternnya biar ada sesuatu yang beda gitu. Ini kan kayak basic banget. Kalau saya pribadi ini di belakang ini pakai foto yang sama, cuma saya kasih efek. Ada kasih efek halftone di belakangnya. Nah, untuk bikin efek halftone itu pertama kita duplikat dulu color objeknya. Di sini
fotonya Mas Pamungkas saya duplikat jadi 2. Nah, kayak gini. Setelah itu, kadang beberapa orang tuh merasa terganggu dengan objek-objek yang nggak kepake ya di workspace kita. Kayak misalnya ini kan ada foto Pamungkas yang pertama, terus ada foto Pamungkas yang kedua. Nah, untuk ngilangin itu, untuk lebih memudahkan fokus kita, kayaknya dihilangin dulu aja. Jadi kita fokus untuk ngerjain gambar yang di belakang dulu gitu loh, untuk pattern-nya dulu. Nah, selanjutnya, setelah kayak gini, ini kan kalau kita lihat di background ini kan warnanya udah berubah ya. Untuk ngasih efek ke objek ini, kalau saya pribadi, lebih senang pakai fungsi black and white. Ini ada fungsi ya guys. Ini ada new filter. Jadi kita bisa ngefilter, ngasih efek di foto yang kita pengen ngasih efek. Walaupun ada cara lain kalau nggak salah, pakai image juga bisa. Kita bisa pakai adjustment di sini. Kalau kalian punya selera sendiri, bisa pakai adjustment di sini. Brightness-nya kita kurangin, level sama curve-nya juga. Tapi kalau saya pribadi lebih suka pakai filter yang black and white. Jadi langsung otomatis. Nah, kalau kalian lihat ya, saya kasih filter. Ini sebelum saya kasih filter itu foto dan background belakang itu masih ada warnanya. Tapi setelah saya kasih filter, belakangnya juga ikut keluar kena efeknya. Nah, untuk bikin background itu nggak kena, untuk membuat cuma objeknya yang kena, kita bisa pakai clipping mask aja. Kita klik dialognya lagi. Di sini ada icon, ada beberapa icon ya. Ada tong sampah itu ngebuang. Ini untuk nunjukin untuk menampilkan atau tidak menampilkan. Nah, ini ada yang namanya, kalau nggak salah sebutannya itu clipping mask atau apalah ya itu. Tolong koreksi saya kalau saya memang salah. Ketika udah dikasih ini icon ini diklik, nanti efeknya akan cuma diterapkan ke objek yang atau ke layer yang ada di persis di bawahnya si efek ini. Jadi nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana. Nah, setelah kayak gini, kalau sebenarnya balik lagi ya, kalian kalau sudah kayak gini udah merasa cukup ya, bisa dilanjut ke step yang lain. Kalian pengen nambahin apa? Cuma kalau saya pribadi merasa masih belum cukup, jadi saya pengen nambahin untuk, kalau nggak salah ini untuk customisasi yang lebih detail dan lebih sesuai atau gimana, saya nggak tahu secara teoritis si Adobe ini mendefinisikan curves ini kayak apa. Cuma kalau saya pribadi untuk bikin efek yang lebih dramatis aja di foto yang pengen kita edit gitu loh. Misalnya saya pengen bikin kurang lebih kayak gini. Nanti sekali lagi, kalau biar efek yang kita bikin sekarang ini nggak melebar kemana-mana, jangan lupa diklik untuk clipping mask-nya ini. Kalau nggak salah itu namanya clipping mask ya. Diklik lagi, jadi dia cuma diterapin di foto yang pengen kita terapin doang. Kayak gini, sama kayak fungsi black and white tadi. Selanjutnya apa ya? Oke, selanjutnya ada kalau kalian merasa udah cukup dengan gambar ini ya bisa dilanjut. Kalau saya masih pengen ngasih efek, kalau nggak salah namanya half tone. Pertama, untuk ngasih efek ini kita klik dulu layer yang atau objek yang pengen kita bikin, kita kasih efek. Ini setelah diklik ya, ini akan kepilih. Ini akan kepilih objeknya. Kita ke menu bar yang filter, terus kita ke filter gallery. Nah, di filter gallery kalian nanti akan nemu kotak dialog yang cukup besar. Nah, ini akan nunjukin efek yang kita terapin. Nah, di filter gallery ini ada banyak banget efek ya. Ada artistic,
ada macam-macam yang ini udah setelan dari Adobe, tapi kalau nggak salah untuk filter itu masih bisa ditambah, diimport secara pribadi kalau nggak salah. Jadi ada filter-filter tertentu yang memang nggak disediain oleh Adobe dan itu bisa ditambahin pribadi. Untuk tutorialnya tonton di YouTube aja. Jujur sampai sekarang juga saya lupa gimana caranya. Nah, saya mau pakai halftone. Di halftone ini ada beberapa hal yang bisa kita edit. Misalnya ada size-nya. Size dari titik-titik ini, dari si halftone ini kita bisa atur. Ini titik-titiknya kecil banget gitu. Ini kalau kita zoom, ini ada titik-titiknya terlalu kecil tapi. Kalian bisa gedein. Atau kalian mau mentokin aja sekalian nggak apa-apa. Maksimal tuh 12. Terus selanjutnya kita juga bisa ngatur kontras dari objeknya. Jadi ini kan sebenarnya terdiri 2 warna ya guys. Sorry. Ini ada kontras yang putih banget, ada juga yang hitam banget. Kalau kayak gini tuh kurang kontras dan ya jadinya biasa aja. Tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini, kurang lebih Dan selanjutnya juga ada yang bisa kalian edit itu pattern type, atau kalian juga bisa diganti di line jadi garis-garis segini. Cuma kalau yang pengen saya pakai hari ini yang the dots. Kalau udah sesuai dengan apa yang kalian mau, tinggal klik aja di kolom dialog halftone pattern-nya dan akan jadi kayak gini. Setelah itu, setelah jadi efeknya ke pattern background yang pengen kita pakai, kalau di layar kalian bisa ngeliat yang kayak gini. Selanjutnya, kalau di poster ini gambarnya tuh kayak masuk gitu kan ke patternnya. Nah, caranya untuk bikin kayak gitu, ini kebetulan cuma satu cara yang bisa saya tunjukin. Saya nggak tahu kalau ada cara lagi yang lainnya. Nah, untuk bikin kayak gini, pertama kalian pilih layarnya dulu, layar yang mau dijadiin pattern di pattern background-nya juga, pattern yang mau dijadiin pattern di background. Bingung nggak tuh? Nah, pattern-nya itu kita klik kanan, nanti ada muncul kotak dialog option-nya, mau dibikin seperti apa, kita create clipping mask. Jadi dia juga keterap ke belakang, ke bawahnya. Oh ya, kayaknya ya. Sebelum itu kita harus harus nge-group dulu kalau nggak salah. Oh, nggak bisa ya? Sorry. Oh, bentar ya, saya ngecek dulu yang tadi tuh gimana, saya juga lupa. Oke, ini dari yang tadi udah saya pilih. Oh, kita convert ke smart object. Setelah itu kita klik. Sorry, kok nggak bisa? Gimana dari caranya? Kita Ctrl J. Ini caranya guys. Udah ketemu ternyata. Jadi caranya pertama, ini biar nggak menyusahkan. Kali ini layarnya jujur baru sampai tahap ini udah banyak kan. Daripada kalian bingung, biar lebih mudahkan kita grup aja yang ini biar lebih gampang. Nah, ini hasil layer, ini hasil duplikat layer dari objek yang udah kita warnain tadi, udah kita kasih efek halftone. Terus kita create clipping mask ke layer bawahnya dan akan masuk ke patternnya. Nah, setelah ini kalian juga masih bisa ngedit ya untuk menyesuaikan ukurannya mau seperti apa. Mau kayak gini atau seperti apa ya, terserah kalian. Dan ini kayak
orang yang ngerti komposisi banget bisa bikin yang kayak gini lumayan bagus. Kalau jujur dilihat dari sini aja kan entah apalah gambar kayak gitu. Ini kita sesuai selera kalian. Sorry kepilih lagi. Kita harus kita sesuaiin lagi sesuai selera kalian mau seperti apa. Yang menurut kalian bagus aja lah ya. Kalau nggak bagus ya jangan. Apain diikutin. Oke. Kalau menurut kalian udah bagus, tinggal kalau kalian kita balik ke desain yang udah saya buat tadi. Ini tuh kan warnanya kan masuk ya ke pattern-nya tadi, sedangkan ini tuh belum masuk. Warnanya tuh masih hitam putih gitu. Nah, untuk bikin layar ini jadi masuk ke warna pattern yang di belakang ini, yang kotak-kotak ini, kita bisa ganti modenya. Ini ada banyak banget modenya. Dan ini akan ngasih efek yang beda-beda. Misalnya kita pakai darken, maka akan jadi kayak gitu. Kita pakai lighten akan jadi putih kayak gini. Terus kita pakai yang lain, overlay, macam-macam ini untuk merubah mode-nya ya, color mode-nya. Kalau nggak salah, sekali lagi correct me if I'm wrong. Kalau menurut kalian salah atau kalian menemu cara yang lebih bagus, kalian bisa koreksi lagi. Kalau saya pakainya multiply, biar warnanya itu lebih nyatu, desainnya, objeknya juga lebih nyatu. Kalau kalian mau sesuaiin lagi, kalau kalian mau sesuaiin lagi, sesuai selera kalian juga masih bisa. Kalian sesuaiin lagi aja. Nah, setelah jadi kayak gini, kita munculin lagi foto yang tadi satunya yang kita copy yang awal. Nah, ini akan muncul lagi kayak gini. Kurang lebih sama ya, guys. Nah, setelah jadi kayak gini, kita udah munculin lagi objek pertama. Ini fungsinya biar kita tahu, misalnya artisnya tuh ada banyak, juga kalian mungkin bisa tambahin lagi beberapa artis ini. Yang penting proporsi di posternya itu tetap tidak berlebihan gitu. Misalnya ada 5 artis, jangan kalian tumpuk di depan semua. Kalian bisa susun biar tampilannya lebih bagus. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, itu warnanya itu bukan warna foto aslinya ya. Sekali lagi, untuk gimana ngerubah warnanya jadi kayak gini, dengan cara yang sama tadi, kita pakai filter lagi. Kita pencet kalau icon filternya, kurang lebih masih sama. Diubah lagi jadi warna yang hitam putih, atau kalian pengen jadi warna yang lebih masuk, kayak karena mungkin idenya kalian itu pengennya nggak terlalu mencolok atau gimana, atau pengennya yang lebih meriah, kalian bisa sesuaiin lagi pakai filter, pakai brightness tadi. Pakai curves. Nanti akan warnanya akan berubah. Kalau saya lebih suka hitam putih, saya ubah jadi hitam putih. Kita lupa harus mencet clipping mask. Jadi kita nggak nerapin ke semuanya, cuma ke fotonya aja. Setelah itu, lagi-lagi saya ngerasa kayak masih ada yang kurang, kayak masih flat banget fotonya. Jadi saya pengen nambahin sedikit efek yang biar lebih dark di beberapa poin, jadi lebih dramatis. Atau kalian, ini kan hitam putih ya, kalau kalian mikirnya hitam putih nanti kayak buku pengajian, buku tahlilan. Jadi kalau kalian pengen warna yang lebih ngejreng, pengen warna pop atau warna apa sesuai color palette kalian, itu bisa diganti juga pakai solid color, kalau enggak pakai curves tadi. Kalau curves yang kayak sekarang ini lebih ke ngerubah komposisi dramatisasi warna dari gelap terangnya juga sih. Nah, jangan lupa kita create clipping mask, jadi cuma diterapin fotonya aja. Nah, selanjutnya sebenarnya ini kalau konsep secara keseluruhan udah jadi karena objeknya udah ada, fotonya juga udah ada. Tinggal kalian tambahin informasi detail, karena ini kan tadi kita agendanya adalah bikin poster. Kalau saya pribadi poster event kayak gini ya. Jadi harus ada informasi yang jelas, dan
sesuai kebutuhan, karena lagi-lagi poster tuh kalau tujuannya untuk menginformasikan event harus ada detail informasinya. Oh iya, ada satu tips lagi yang nggak tahu sih ini tips atau apa, cuma kalau kalian mau desain kalian tuh lebih presisi lagi, ada salah satu fitur yang bisa bikin letak-letaknya itu lebih sesuai gitu. Namanya, apa ya ini? Ada alignment dialog column, kalau nggak salah itu. Nah, ini fungsinya untuk menyesuaikan objek kita ke objek, kalau nggak ke background. Di sini ada pilihannya. Line-nya tuh mau ke canvasnya. Ini canvasnya ya, background ini canvasnya. Atau ke selection-nya. Kita ke canvasnya dulu. Kita menyesuaikan letaknya itu udah pas di tengah atau belum, jadi klik yang ini. Nah, udah pas di tengah. Terus untuk objek foto yang di depan ini, saya juga pengennya di tengah, jadi kita align ke tengah, ternyata udah cocok. Nah, itu akan ngebantu kalian untuk bikin desain kalian, layout terutama ya, itu lebih presisi. Pengennya rata kiri atau rata kanan atau di tengah-tengah atau rata atas, rata bawah, ini ada banyak ya. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, terus ini ada juga rata atas, tengah, bawah. Itu macam-macam banget. Itu akan membantu kita untuk lebih presisi daripada kita pindahin manual. Ini ternyata ada shape yang tadi kita udah bikin, ini bisa dibuang aja karena mengganggu ya. Shape untuk selection tadi dibuang aja. Ini kan bisa dipindahin sesuai selera. Cuma kalau kita pindahin manual itu kurang presisi dan ya menurut saya rawan aja nanti kalau si objek ini berubah tidak simetris atau tidak presisi. Jadi lebih baik pakai align dialog, align tool saja. Ini namanya align tools. Setelah itu, karena ini untuk objeknya udah cukup, saya pengen nambahin informasi. Misalnya judul besarnya terserah lah ya, kalian mau bikin acara apa judulnya. Kalau saya sendiri ngidenya tadi pagi adalah kayak semacam acara penutupan gitu. Jadi untuk judulnya saya kasih nama closure. Nah, untuk bikin teks di sini ada text tool kalau nggak salah namanya. Oh, type tool di sini ya. Text tool tuh di mana? Di Corel atau di mana lupa. Namanya type tool. Kalian klik aja, yang gambarnya tuh kayak huruf T di sini. Ini untuk bikin teks juga. Kalau teksnya ada banyak, pakainya ini. Misalnya kita bikin kayak tadi closure, judul acaranya untuk acara closing ceremony. Nah, terus kita tempatin sesuai selera dan menurut kalian bagusnya seperti apa, balik lagi itu selera kalian. Dan komposisi teks dan objek itu sebenarnya menentukan juga ya kalau desain. Kalau pengalaman saya jujur layout itu cuma belajar dari referensi doang. Cuma mungkin kalau secara teoritis, secara ilmunya itu ada ya, layoutnya itu harus seperti apa gitu. Nah, kalau saya pribadi lebih suka judulnya itu kan di sini, judulnya itu nutupin objeknya ya. Padahal saya pribadi pengennya objeknya tetap di depan, tetap jadi perhatiannya. Jadi kita pindah posisi layarnya. Di perpindahan posisi layarnya ini akan nentuin gimana hasil ditampilnya juga. Nah, ketika kita pindah di bawahnya si layar objek, dia akan pindah ke belakangnya kayak gini. Selanjutnya kita masih di bagian judul ya. Judulnya adalah closure part. Oh ya, sorry. Jadi untuk ngedit teks atau ngedit tulisan atau apa itu ada namanya dialog karakter di sini, yang hurufnya A ada garisnya di samping. Ini bisa kita klik dan ini ada customisasi yang bisa kita ubah dari mulai jenis fontnya. Ini ada macam-macam fontnya. Kalau kalian punya selera font tersendiri, kalian bisa ubah dari sini. Terus di sini ada juga ukurannya, font size-nya. Kalian mau seperti apa? Mau 60 atau kalian juga 72. Tapi
ini kan terbatas di 72 ya, tapi bukan berarti kayak gitu teman-teman. Jadi di sini masih bisa digedein lagi. Nah, untuk ngegedein sebelumnya kita harus klik dulu layernya, layer teksnya. Selanjutnya kita gedein lewat sini. Ini bisa digeser teman-teman, jadi bisa lebih gede. Jadi nggak terbatas dari angka yang di sini 72 tuh bukan. Sekali gini bisa digedein. Itu kalau menggunakan kolom dialog ya. Tapi kalian juga masih bisa ngubah secara manual. Caranya klik aja layernya, layer teksnya, diklik. Terus ini ada 4 titik ini, aku lupa namanya apa. Ini bisa menyesuaikan ukuran juga. Nah ini bisa digedein dan dikecilin. Kalau kalian mau manual banget dan mungkin ribet ya kalau pakai angka di sini. Pakai manual juga bisa. Caranya kayak gitu. Diklik dulu objeknya terus kita gedein. Terus kita tambah lagi judulnya party. Kita ganti font. Untuk selera font itu terkadang kalau saya ngerjain ngerjain pamflet atau apa segala macamnya itu ada ketentuan. Biasanya fontnya itu mereka nggak menentukan font apa tapi jelas terbaca gitu loh. Jadi ya balik lagi ke kalian tujuannya bikin poster untuk apa. Kalau emang seni ya terserah kalian fontnya juga seperti apa. Kalau misalnya untuk komersial atau apa kan itu ada ketentuan harus jelas informasi yang disampaikan. Jadi saya sarankan pakai font yang memang jelas terbaca, kayak misalnya font di sini saya punya font sendiri, ya bukan font saya sendiri, maksudnya saya punya selera font sendiri. Kalau untuk tujuannya bikinnya untuk sesuatu yang membutuhkan informasi yang lengkap atau yang harus jelas ya bisa pakai bebas Newi. Nah ini koleksi ini tuh bisa tetap ditambah ya, kalian tuh kalau nggak salah caranya tetap secara, kalau kalian pernah nambah font biasa di Windows itu kalau nggak salah setelah kita download fontnya di berbagai macam website kita bisa langsung unzip filenya terus kita ke setting font, nanti tinggal di paste di setting di apa kolom itu di setting font, nanti bisa langsung ke display di sini. Untuk beberapa font memang langsung ke display, tapi font lain ada juga yang nggak bisa ke display. Nah itu juga saya nggak tahu kenapa. Kita balik lagi ke desain ya, sorry agak out of topic. Kita pengen nambahin tulisan party. Nah di sini kalau kita lihat tulisan party di sini tuh rapat ya jarak antar fontnya. Nah di sini masih renggang. Untuk ngubah ini kita bisa pakai ini namanya apa ya? Saya juga nggak tahu. Cuma fungsinya itu untuk mengubah jarak antar fontnya. Ini kalau semakin angkanya semakin gede berarti semakin renggang. Kalau semakin kecil berarti bisa semakin rapat. Kurang lebih kayak gini. Terus ya kalian bisa tambahin lagi ukurannya, mungkin kurang besar sesuai selera kalian ya. Balik lagi. Nah, kalian sesuaikan juga posisinya mau seperti apa. Setelah sesuai kayak gini, ketika udah cocok sesuai selera kalian ya, kalian bisa lanjut ke step selanjutnya untuk nambahin informasi yang lain. Selanjutnya saya mau nambahin informasi tambahan, misalnya di sini yang menyelenggarakan HNJA bikin suatu closing party yang gede-gedean gitu kan, anggarannya sisa banyak, kalian bisa bikin acara party 2021. Kita ganti lagi ukuran font, jenis fontnya mau seperti apa. Sorry, ini pakai font apa ya? Oh, pakai Gotham. Gotham itu salah satu font yang di segala bentuk atau segala jenis desain bisa masuk ya, karena itu kalau nggak salah termasuknya font yang formal dan bisa dibaca, bisa lebih gampang dibaca, dan jadi informasi yang kita sampaikan juga lebih gampang dibaca sama yang melihat desain. Kita ubah dulu, tadi fontnya saya pakai Gotham Narrow.
Gatham Narrow ini pilihannya ada banyak banget ya jenisnya. Ada light, ada book, ada thin, ada medium, bold, dan segala macamnya. Saya coba pakai bold, terus untuk ukurannya kayak kegedean sedikit. Ya, habis itu kita masih menambahkan tulisan closing ceremony. Untuk letak posisinya ini nggak ada, kalau saya pribadi nggak pakai aturan baku yang harus seperti apa. Cuma kalian bisa nyesuaiin sendiri ya, seleranya seperti apa, dan yang jelas kalau bisa jangan yang aneh-aneh dan yang rapi gitu, jangan yang aneh-aneh gimana ya. Saya juga pribadi nggak tahu kategori aneh itu seperti apa, cuma lebih baik bikin detail informasi itu yang gampang dibaca gitu, baik komposisinya, komposisi warnanya, layoutnya, letaknya, segala macam itu harus disesuaikan biar nggak misinformasi. Tujuannya itu simple, supaya tidak misinformasi. Ya kurang lebih tadi kayak gini desain saya sebelumnya. Oke, sejauh ini akan jadi seperti ini desainnya ya guys. Desain posternya akan jadi seperti ini. Terus ya kalau umumnya poster event itu biasanya ada detail informasi tentang waktu, tentang siapa bintang tamunya, segala macam, tempatnya, venue, segala macam, harga tiket masuk kalau memang ada tiketingnya. Itu bisa disesuaikan juga, nanti kalian tambah. Yang jelas komposisinya kalau bisa tidak membingungkan pembaca ya. Kurang lebih seperti ini. Terus lanjut lagi, saya masih pengen nambahin informasi tulisan-tulisan ini ya. Kita sesuaikan ukurannya mau seperti apa, mau jarak antar fontnya itu seperti apa. Nah, kita bisa sesuaikan untuk posisinya biar di tengah itu seperti apa. Pakai tadi line tool ya, biar lebih gampang, objeknya tuh pasti di tengah, udah sistemnya dari Adobe seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita pengen sesuaiin warnanya biar nggak monoton putih-putih semua tulisannya. Saya pengen ganti warnanya lewat tadi ya, karakter dari kolom dialog karakter kita bisa ganti warna di sini. Ini ada dua cara. Kalau nggak salah tadi tetap bisa masukin dari sini, dari color dialog itu bisa masuk kodenya, kode warnanya seperti apa, atau kalian juga bisa pick color di sini. Nanti akan muncul icon kayak apa ya ini ya? Kayak alat untuk naruh, untuk apa sih ini, kayak pipet tinta kayak gitu ya kalau nggak salah. Kita klik di warna yang pengen kita sesuai, yang pengen kita ambil. Kalau kalian misalnya download color palette dari browser, terus kalian download, itu bentuknya gambar, kalian drag and drop di sini di apa namanya workspace-nya, nanti bisa dicari gitu loh, bisa bukan dicari, di pick colornya. Kalau nggak salah ada sistemnya di sini juga, ada toolsnya itu eyedropper. Kalau di Photoshop eyedropper tool. Cuma ya kalau misalnya kalian tetap pakai kode juga nggak apa-apa, itu akan sangat membantu. Terserah kalian balik lagi lebih nyaman pakai apa. Ya, ini udah cukup lengkap informasinya. Selanjutnya saya pengen nambahin apa namanya, slogan ya, apa saya lupa. Kalau nggak salah tahun ini rencana aksi ya. Terus fontnya saya sesuaikan lagi. Sorry.
Kita sesuaiin lagi tadi untuk tulisan rencana aksinya. Mau pakai font seperti apa, terserah kalian. Ups. Ya Allah, pencet. Nah, ini bisa kalian selection. Jadi tadi untuk align tool ya, kayak pernah tadi saya jelasin, itu bisa nge-align ke canvas atau ke selection. Jadi kita kalau misalnya mau ke selection, misalnya tulisan rencana aksi ini pengen disesuaikan rata tengah sama tulisan himpunan jurusan ini. Kita ke align bar atau align tool tadi, kita ganti align tool-nya tuh ke selection, nanti dia bisa nge-align sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mindahin pelan-pelan dan takutnya nggak simetris juga. Setelah itu kita sesuaiin lagi fontnya mau seperti apa, misalnya seperti ini. Bebas ya kalian mau pakai font apa yang menurut kalian bagus. Ya, kurang lebih sejauh ini akan jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat secara detail ini ada kayak ornamen-ornamen apa ya? Kalau nggak salah tuh Memphis design ya, Memphis icon atau Memphis apa itulah ya, saya nggak tahu istilahnya apa. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat pakai custom shape tool, sorry. Ini bisa dibuat pakai custom shape tool. Caranya adalah di sini ada, kalau kita klik ya, klik tools yang shape ini, custom shape tool, nanti akan muncul dialog bar di atas yang tulisannya itu shape, align, dan macam-macam. Ini ada tulisan align. Nah, ini tuh bisa kita customize. Bentuknya akan seperti apa? Ini ada macam-macam, ada bunga, ada perahu, ada hewan-hewan dan segala macam. Dan ini juga masih bisa import objek, cuma saya belum pernah coba untuk pakai ini. Bisa pakai ini ya. Nanti akan kalau kita klik ada icon kayak pengaturan gitu, di sini bisa muncul import shapes. Cuma di tutorial kali ini saya pengen ngasih cara yang manual banget. Jadi tadi saya udah download beberapa icon atau objek apalah itu ya, Memphis Design, dan ini bentuknya tuh formatnya PNG, jadi background belakangnya tuh clear ya, tembus pandang. Nah, dari objek ini objeknya PNG, terus kita pilih mana objek yang mau diinput, kita drag aja, drag and drop, ada 3 objek yang kita pilih, drag and drop ke Photoshop. Maka akan muncul begini. Oops, sorry. Kita ke desain yang kita buat. Nah, kita drag and drop icon-icon tadi, kita drop di sini. Nah, ini karena posisinya itu di bawah layernya si objek ini, jadi nggak kelihatan. Sorry. Kalau kita naik ke atas, maka akan kelihatan di depan. Yap. Ya, ini udah kelihatan semua ya objek yang kita drag and drop tadi. Ini kayak sebenarnya nggak ada keharusan harus ada objek ini atau gimana-gimana, cuma saya pribadi pengen nambahin ornamen-ornamen biar nggak terlalu kosong. Desainnya kayak merasa ada yang kurang gitu kan. Kita tambahin simbol-simbol dari Memphis Design. Posisinya juga kalian komposisinya bisa diatur mau seperti apa, terserah kalian. Bagusnya menurut kalian tuh gimana gitu loh ya. Posisinya itu kayak apa? Kalau saya lebih suka mengacu ke desain yang udah pernah yang tadi saya bikin, jadinya seperti ini. Selanjutnya tadi ada 3 objek, yang objek pertama udah diatur, objek keempat, sorry kepilih. Nah, kita pindahin, kayaknya lebih bagus di sebelah sini, tapi ukurannya kita kecilin ya. Ukurannya kita kecilkan. Setelah itu, kalau kita lihat di desain sebelumnya, posisinya itu di belakang tadi, di depan objeknya. Jadi ini udah sesuai berarti.
Objeknya itu kurang lebih di depan. Selanjutnya objek yang terakhir. Ini kalau kita lihat di sini objek itu di belakang foto, jadi ya sama. Caranya adalah kita taruh di bawah folder. Sorry, ada chat masuk. Objek yang tadi yang terakhir kita taruh di bawah dari objek foto. Mana tadi objek foto? Oh, di bawah. Nah, di sini jadi ada di tampilan belakang. Ya. Nah, untuk posisinya sekali lagi kalian sesuai selera kalian ya. Nggak ada patokan itu harus di depannya ini harus di sana, harus di pojokan, di mana, bla 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 bla, nggak ada. Tapi memang kalau memang menurut selera kalian itu udah bagus, ya tinggal ditaruh situ. Atau menurut kalian kurang lagi ya kalian taruh di placement di mana, terserah kalian supaya menurut kalian lebih bagus. Ya, kurang lebih seperti ini tutorial yang sudah kita bikin, yang udah saya bikin pagi ini ya. Simple sih, nggak terlalu ribet karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak terlalu mikir untuk harus bikin apa. Saya pengen bikin poster yang sederhana aja untuk event. Dan ya seperti ini guys. Jadinya kalau udah masuk semua objeknya dan placementnya udah jadi semua. Yap. Sekali lagi ya, seleranya kalian tuh seperti apa tuh tetap diikutin aja. Jangan ragu untuk ngeluarin selera kalian, karena sekali lagi terkadang kita nggak percaya bahwa taste seni kita tuh bagus sebelum kita nyoba dan sebelum jadi. Dan ya walaupun sih kita nggak ada tolak ukur, bahwa secara pribadi ya nggak ada tolak ukur kalau taste seni kita tuh bagus seperti ini bla 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 bla, nggak ada. Dan bukan hak kita untuk ngejudge seperti apa, karena ya balik lagi ke background pendidikan kita bukan pendidikan seni, jadi masih kurang bekalnya untuk menilai seni gitu. Oke, kayak gini guys desainnya. Sorry kalau gak seberapa, kalau desainnya biasa aja. Dan ya balik lagi, desain itu tergantung selera, tergantung dari mana sudut pandang kalian melihat desain itu. Dan akan lebih keren kalau kalian semakin banyak referensi yang kalian pakai. Makanya jangan ragu untuk nyari referensi, untuk coba latihan-latihan sampai bisa bikin taste kalian sendiri, taste nih kalian sendiri, taste desain kalian sendiri. Itu akan kebentuk dari banyaknya latihan yang udah kita coba. Jadi ya seperti ini teman-teman desain yang udah kita buat pagi ini.